Oke, halo teman-teman semua, teman-teman Simtret. Balik lagi kita akan forecast untuk minggu depan ya. Kita akan lihat pergerakan market seperti apa buat minggu depan. Oh ya teman-teman juga satu hal lagi ya, saya hari ini nggak buka kamera karena gambarnya cukup jelek, ada kendala juga. Nah teman-teman, biasanya hari ini kita akan forecast beberapa pair untuk minggu depan buat teman-teman untuk bantu yang lagi trading ataupun yang baru belajar. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti forecast kami, bisa belajar dari forecast kami yang gimana caranya trading itu nggak ribet gitu teman-teman. Trading itu simpel, kita simpel aja bisa dapat profit, nggak usah yang terlalu ribet. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan ditemani oleh Pak Revival yang akan menemani analisa untuk forecast minggu depan. Jadi ntar ada beberapa pair yang dianalisa oleh Pak Revival yang sudah lama tidak analisa ya. Kemarin Pak Yohanes juga. Ntar kita ngelihat analisa dari Pak Revival, semoga ya bisa jadi membantu trading teman-teman. Terus membuka mindset teman-teman bahwa trading itu simple kok. Kita di sini Pak Revival dan saya juga membuat trading sesimpel mungkin. Kita nggak usah yang ribet-ribet karena banyak di luar sana trading yang ribet banget gitu. Kita ingin ngebuka mata teman-teman bahwa trading itu simpel. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Mulai dari review forecast analisa yang minggu kemarin. Nah, ini forecast analisa yang minggu kemarin dari Pak Yohanes ya. Ini ada Usoil. Sorry, ini udah ke-play. Ini forecast oil ya, commodity oil minggu kemarin yang kemarin forecastnya dia di sini dalam time frame 1 jam akan ada konsolidasi dulu. Setelah konsolidasi entah dia naik atau entah dia turun, tergantung dia breakout ke area yang atas atau area yang bawah ya teman-teman. Nah ternyata kita lihat nih, coba kita play ya, apakah hasil analisanya Pak Yohanes gimana nih. Oke, ternyata kita lihat di sini teman-teman, ternyata benar di sini juga cukup kuat ya teman-teman. Kita lihat harga udah turun tapi di sini naik lagi, turun dan akhirnya konsolidasi. Dan oil di sini ya dia belum break atas atau belum break bawah. Jadi kita lihat minggu depan trennya akan seperti apa untuk oil, masih dalam konsolidasi. Jadi thank you banget buat Pak Yohanes ya, untuk analisa oilnya sangat bekerja dengan baik. Nah yang kedua adalah ada analisa masih dari Pak Yohanes juga. Kita bahas lagi tentang emas ya. Ini kemarin emas tuh dia akan konsolidasi di area ini, lalu kemarin Pak Yohanes bilang sih dia lebih pede untuk breakout atas ya. Dan kita lihat, karena saya mengikuti emas juga, saya tahu bahwa emas tuh ya kemarin breakout atas teman-teman. Nih breakout atas yang kemarin juga dibilangin oleh Pak Yohanes buat teman-teman yang ikut live-nya juga. Ini adalah double bottom besar ya teman-teman. Double bottom besar di sini dia sudah breakout dari areanya Pak Yohanes kemarin dikit ya. Dan ini juga sangat bekerja dengan baik buat teman-teman yang ngikutin analisanya Pak Yohanes. Mungkin minggu kemarin sangat profit ya teman-teman. Profit ratusan tip karena SAU-nya sangat kencang. Oke, kita bahas analisa yang saya berikan minggu kemarin. Coba mana ya analisanya. Simtret 28 Maret. Oh sorry, Simtret 4 April ya. Simtret 4 April saya mulai dari GBP AUD. Jadi GBP AUD minggu kemarin tuh dia sebenarnya daily-nya sideways ya teman-teman. Apa yang saya bilang minggu kemarin, tapi sebenarnya dia ada tren di 4-nya.
tapi kita harus lihat. Dan kemarin forecast-nya sih naik ya, forecast-nya naik, dia akan retest aja di area-area support ini baru naik lagi. Coba kita lihat ya. Wah, malah GBP AUD itu malah turun ya teman-teman. Enggak retrace di area support ini. Kenapa dia turun di sini? Kita lihat ya, ada double top besar. Dan akhirnya dia breakout support, dan di sini retracement-nya malah. Dia retracement dan turun sampai sini. Untuk GBP AUD sendiri, di sini kenapa dia retrace di sini? Karena ini adalah area trendnya dia, teman-teman. Ini sangat kuat banget, udah dari tanggal 25 Februari juga nggak pernah breakout ya. Dan kemungkinan juga di sini nggak tahu nih GBP AUD minggu depan akan seperti apa. Kita harus lihat dari candle-nya sih. Ini masih ada kemungkinan buat up lagi karena ya ini masih dalam jalur trend up-nya dia atau trend bullish-nya dia. Tapi ya ada kemungkinan juga dia bisa turun kalau misalkan dia breakout. Makanya teman-teman, forecast ini ya nggak 100% benar, tapi ya gimana teman-teman menyikapi market. Karena ini market ini sangat dinamis ya. Karena kita yang mengikuti market, bukan market yang mengikuti analisa kita ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya DXY. DXY minggu kemarin saya analisa dia bisa naik atau bisa turun ya, tergantung, tapi dia masih dalam trend lainnya, dan hasilnya ternyata DXY-nya turun ya. DXY-nya turun ya, kemungkinan masih ada di area sini. Tapi forecast minggu kemarin bener banget ya, kalau misalkan dia naik dia harus ke trend line dulu, tapi kalau misalkan di trend line dia breakout ya kemungkinan dia breakout bawah. Jadi DXY-nya pun benar ya, kemungkinan minggu depan USD, ntar coba kita lihat ya DXY, kita akan analisa DXY untuk minggu depan bagaimana ya. Setelah DXY ada Euro USD. Nah, Euro USD kemarin sebenarnya analisanya sedikit rada jelek ya, gambar-gambarnya sedikit rada rumit, tapi ya ini Euro USD seperti ini gitu ya, mau gimana lagi, kita harus ngikutin market aja. Dan kemarin analisanya tuh naik ya, analisanya bisa naik bisa turun, dan ternyata di sini kemarin tuh ada bullish engulfing ya. Kalau teman-teman dengan analisa ini mungkin kemarin teman-teman udah baik, dan di sini juga dia breakout resisten ya, breakout resisten. Ntar kita lihat Euro USD untuk minggu depan seperti apa. Jadi teman-teman, untuk minggu kemarin dari 5 pair yang sudah kita analisa ya cukup bagus semua ya teman-teman. Yang ikut juga selamat buat profit, dan yang bisa belajar dari analisa yang kita berikan ya semoga bermanfaat gitu, karena fokus dan tujuan kita di sini untuk edukasi aja. Oke teman-teman, langsung aja kita akan forecast ya. Saya akan forecast yang paling pertama-tama, saya akan forecast tentang DXY. Saya sangat senang untuk menganalisa DXY karena saat kita menganalisa DXY, apa yang selalu saya bilang, kita akan memforecast atau menganalisa seluruh pair yang berbau USD. Jadi kita sangat efisien ya teman-teman, kita analisa satu bisa analisa semua. Oke teman-teman, kita mulai dari weekly ya. Kita lihat closing candle weekly, ada namanya tuh candle pattern. Di sini ada reversal pattern-nya teman-teman. Ada evening star, terjadi evening star ya, kemungkinan minggu depan USD atau DXY akan turun. Kalau kita lihat candle-nya seperti ini. Tapi trennya masih bull ya, trennya masih naik. Karena di sini dia udah breakout trend line dan akan naik untuk daily-nya. Coba kita buka daily ya. Nah, oke. Jadi kita lihat ya. Di sini dia ada support ya. Di sini ada support di bawah. Kemungkinan kalau tarik trend kan udah breakout sih. Kita ambil supportnya aja. Kita kalau ngambil support di area ini, berarti kemungkinan DXY untuk minggu depan dia akan turun dulu ke area sini.
area sini baru dia up lagi ke atas untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau kita bahas tentang candle-nya teman-teman, candle 1 minggu terakhir ini bearish semua, dimulai dari bearish dari candle pattern ya, dari candle pattern evening star dilanjutkan bearish dan kita lihat ya hari kemarin atau hari Jumat USD ini di sini bullish, candlenya bullish, tapi kita lihat weeknya sangat panjang, yang artinya kemungkinan penurunannya masih ada, jadi belum ada tanda-tanda pembalikan. Jadi DXY untuk minggu depan kemungkinan akan seperti ini untuk daily-nya ya teman-teman. Coba kita turunin untuk time frame H4-nya. H4-nya di sini coba kita mengisahkan, berarti dia ke area-area sini. Area sini baru up lagi ke atas sampai area sini. Di sini juga ada support kuat ya. Jadi sebenarnya coba kita hilangkan dulu visibility-nya. Jadi sebenarnya analisa saya ada dua. Ini trend line. Hapus dulu aja trend line-nya. Nah, analisa yang pertama seperti ini. Analisa yang kedua tuh lebih dia akan sideways ya. Dia nggak akan sampai bawah. Dia hanya akan sideways di sini. Baru up. Kenapa seperti itu? Karena ya kemungkinan pertama dia masih kuat untuk turun. Yang kemungkinan kedua dia nggak akan turun sampai situ dan dia langsung melanjutkan kenaikannya. Ini untuk DXY ya teman-teman. Mungkin nggak turun sampai bawah lagi. Kalau menurut saya ini kemungkinan support paling kuatnya di daerah sini ya teman-teman, di DXY 4. Karena kenapa? Karena kita lihat sebenarnya di weekly itu dia lagi sideways dan di weekly dia udah breakout trend line dan kemungkinan besar dia akan up dulu untuk DXY. Tuh. Oke, satu lagi analisa yang saya akan berikan adalah SAUUSD. Jadi hari ini saya akan analisa hanya dua aja teman-teman. SAUUSD ntar akan dilanjutkan oleh para rival. Seperti biasa kita ngelihat dari weekly karena weekly closing minggu kemarin. Kita lihat teman-teman trend line untuk SAUUSD tetap masih bull ya, masih naik ya. Nah, kita lihat nih untuk weekly-nya SAUUSD dia di sini ada support kuat ya. Di sini support yang sangat kuat, dia nggak pernah bisa tembus. Udah beberapa minggu. Akhirnya minggu kemarin dia closingnya weeknya sangat panjang bawah. Dan untuk 1 minggu kemarin masih bull sih, tapi candlenya juga kecil. Kita nggak tahu dia akan kemana ya untuk dari weekly-nya. Dia masih ada keraguan-raguan. Tapi kita bisa lihat ya dari time frame daily. Time frame daily-nya dia saya udah buat ini adalah support kuat dan kemarin terjadi double bottom yang cukup kuat juga. Kemungkinan dia akan breakout dulu sih. Dia akan breakout ke area resistennya, di breakout baru retrace area sini dan kita nggak tahu dia akan kemana. Kita harus lihat market USD-nya seperti apa, market emasnya seperti apa. Kita harus lihat candle-candle yang terjadinya aja seperti apa, apakah ada reversal, apakah ada penerusan candle. Oke, kita hapus dulu. Jadi untuk SAUUSD di sini dia double bottom ya, double bottom besar di daily-nya. Kemungkinan ini akan, menurut saya dia akan breakout area sini dulu, area resisten yang kuat di sini, baru retrace ke area sini untuk minggu depan ya.
ataupun dia naik ke sini tapi dia nggak bisa breakout, dia turun, retrace dari bawah, masih ada kemungkinan SAUUSD atau emas nih mengalami penurunan. Kenapa? Karena kita lihat DXY-nya masih tren naik ya. Tapi masih ada kemungkinan juga karena DXY-nya tadi kita lihat akan melemah dulu, kemungkinan SAUUSD akan naik atau membreakout resistennya. Oke teman-teman, jadi segitu untuk analisa dari saya. Akan dilanjutkan analisa ini oleh para rival ya teman-teman. Biar kita lihat, kita belajar sama-sama tentang analisa dari para rival. Oke, Pak Christian, dengar suara saya? Dengar ya, oke. Terima kasih Pak Kris. Halo teman-teman, sorry udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol. Ya, saya ada banyak kesibukan kemarin. Tapi nggak perlu lama-lama, kita langsung analisa. Saya akan analisa 3 pair, itu GBP JPY, GBP USD, dan AUD USD. Ya, buat teman-teman yang nontonin siaran tunda juga di YouTube, boleh kalau misalnya mau tanya, mau apa, boleh langsung klik link yang ada di description, bisa gabung ke grup kita ya, buat tanya-tanya, buat ngobrol-ngobrol. So, oke, kita langsung masuk. Searching dulu ya. Langsung lihat AUD USD teman-teman, ya, kelihatan ya. Ini overall bullish trend ya dari 18 Maret. Sejak tahun lalu dia corona, dia anjlok, lalu dia langsung rally bullish sampai hari ini. Dia naik, lihat dulu ya. Kita polanya naik, dia retrace, dia naik, dia retrace lagi, naik retrace, naik dia retrace, ya, naik dia retrace. Nah, sekarang kita lihat dia berada di time frame daily. Kita dulu deh, kita lihat candle minggu lalu. Oke. Minggu lalu ini buat doji ya, doji ngarah ke hammer, tapi doji ini indecision. Kita kanan seller, kita lihat kuat dari atas teman-teman. Kanan sellernya kuat, lihat kurang jelas. Oke. Kanan sellernya kuat teman-teman ya. Dari mana? Dari dua head, dari bootnya ini. Tapi coba kita lihat di daily-nya. Nah, di daily ini dia tertahan di sebuah area kuat teman-teman. Ini adalah area sebutnya psychological level ya, atau institutional level di 76.000. Kenapa? Kalau dari mana ya? Kita lihat aja. Di angka yang genap, dia di area ya, bukan di angka, tapi di area angka genap, ya, dia tertahan. Pertama dia mau tembus sini angka 76.000, dia nggak bisa, dia reject, dia tembus, mau coba tembus supportnya area 76.000, dia nggak bisa, dia mantung. Ini juga sekali lagi nggak bisa. Ini di sini. Ini indecision teman-teman. Dari 25 Maret, ini udah hampir 2 minggu dia indecision di sini. Dia mau naik tapi ditahan. Yang sekarang masih kuat. Ini ada breakout sini teman-teman nih. Ini ngebunuh para buyer nih. Candle ini lihat dia ke bawah. Ya, hati-hati makanya teman-teman, kalau udah di area-area kuat kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang dia ya gini, dia ngebunuh seller dulu baru dia lanjut naik. Sorry, ngebunuh buyer dulu baru dia lanjut naik. That's for hour-nya. Nah, for hour dia masih konsolidasi sebenarnya ini di area kotak ini. Dia masih sideways teman-teman di area sini. Resistennya ini bawahnya ini adalah area supportnya. Nah ini. Soalnya yang akan kita lakukan, kita tunggu dia breakout. Kenapa? Karena kalau gini kita serem. Itu dia break bawah kayak gini nih, masuk lagi. Atau dia sedikit mencuri dikit atau gini. Nah, ini kita cari yang pasti, mengurangi yang gini-gini nih, ya teman-teman. Nah, kita tunggu, kita buat 2 skenario. Jadi berangkat atas, tunggu retest, buy, targetnya di mana? Di sini 78.000 ya. Ada kuat juga nih. Target dulunya di sini. Atau biar break bawah. Break bawah. Sorry, suara motornya kenceng banget. Break bawah
tunggu retest, dia pasti akan konsolidasi di sini. Ya, break. Ini forecast saya. Tapi kalau kita lihat teman-teman, ini ada potensi pattern. Ya. Kenapa ini? Ini pattern jadi falling wedge. Itu ya Pak Christian ya. Gimana Pak Christian? Setuju sama saya nggak? Coba lihat dulu Pak Christian. Iya, setuju. Jadi ini falling wedge ya. Setuju. Jadi kemungkinan besar sih ada potensi dia naik. Kenapa? Karena overall trendnya masih bullish. Jadi untuk break bisa nggak bisa, tapi mungkin agak berat. Kita lihat. Ya. Oke teman-teman. Tapi kalau mau safety ikutin yang langkah sebelumnya tadi kita lihat di per hour. Tunggu dia break area konsolidasi. Ini untuk AU, kalau di USD biar santai, ya profitnya kecil tapi aman. Kita ini paling kencang di GU, ya ini saya sempat forecast juga kemarin dan salah. Ya ini sempat reject sini, tapi kita bisa beli semuanya. Jadi dari candle weekly-nya terakhir dia closing-nya adalah bearish, yang menutup 2 candle sebelumnya. Jadi ada kemungkinan minggu depan dia akan lanjutkan penurunan. Kita lihat di daily-nya dulu. Oke, belly masih ketahan di area support kuat. Di area apa? Psychological level. Angka berapa? 37.000. Kita lihat. Di area kuat. Area 37.000 lihat ya. Dia ketahan di sini terus teman-teman. Kita mau nge-push, mau nembus resistance nggak bisa, akhirnya tembus. Mau tembus supportnya nggak bisa, dia mau coba lagi 2 kali. Nah ini juga adalah potensi pattern juga teman-teman, ya. Ini potensi pattern. Kenapa ini pattern? Ya, ini bisa jadi flag, ya. Kalau enggak channel juga bisa. Ya. Mungkin sih besar flag ini teman-teman. Lihat ya. Nah ini kita lihat kemungkinan besar per hour ya. Kita punya 2 skenario. Skenario pertama, dia akan rebound. Kalau kita ini pattern ini benar fix pattern ini jadi, dia akan rebound. Ya, mungkin akan konsolidasi di sini, tembus, ya. Target utamanya di sini. Tapi kalau dia tembus ke bawah, dia break bawah, ya tunggu retest, dan sell. Ya. Ini kemudian GU teman-teman lihat. Ini area kuat. Kenapa kita lihat nih? Sebelumnya, lihat. Coba tembus kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali tembus. Jadi ini potensi dia rebound, ya. Rebound dari area support kuat ini. Ya, tapi kita lihat lanjutannya nanti besok Senin, openingnya seperti apa. Ya. Lalu kita lihat AUD USD, GBP JPY. Oke, ini juga menarik. Weekly-nya, ya dia udah naik tinggi banget. Kemarin closing di buat bearish yang moving, ya. Tutup 1 candle, ya. Oke, bentar lagi beres. Zoom-nya kita cepat aja, ya. Dia tahan di area mana? Area 152.000. Psychological level juga, ya. Lihat di daily-nya. Oke, ini membentuk pattern nih, broadening-nya. Jadi apa yang kita lakukan teman-teman? Ya, bisa jadi channel juga. Apa yang kita lakukan? Let's see, dia entah dia akan rebound. Ya. Kalau di fix swing-nya jadi, sambil buy targetnya di mana minimal seminggu dulu, lumayan jauh. Dia dulu aja di sini. Atau kalau dia break, prioritas di sini. Atau nggak jauh targetnya karena overall trendnya masih bullish teman-teman lihat, masih bull, ya. Dia selalu ketahan di psychological level 48.000.
Lihat ya. Ini buat Gigi, daily-nya per hour kita lihat ya. Jadi respect dengan trendline kita sebawah. Kita lihat expect dia gimana. Jadi ini double bottom ya. Jadi dia naik ya. Kayak ini. Atau dia break bawah. So kita lihat aja. Mungkin itu teman-teman analisa dari saya. Kalau ada yang mau nanya boleh di kolom chat. Kalau ada yang mau nanya di YouTube juga di kolom komen boleh. Boleh masuk grup kita juga. Tadi itu aja saya kembalikan kepada Pak Christian. Silakan Pak Christian. Oke, halo teman-teman. Thank you buat Pak Yos analisanya buat hari ini. Jadi teman-teman itu analisa dari Sintrat ya teman-teman. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang mau trading minggu depan ataupun yang baru belajar ya teman-teman. Ntar untuk pertanyaan kita bisa diskusikan saja di Telegram ataupun di Instagram, boleh tanya-tanya ya. Kita pasti bales kok karena nggak ada yang kita rahasiakan atau kita tutup-tutupi. Kita di sini sama-sama sharing aja sih. Oke, itu aja deh. Thank you banget Pak Revival buat hari ini. Kita akhiri live forecast kita ya. Thank you teman-teman yang udah join juga. Semoga minggu depan bisa lebih banyak lagi. Kalau misalkan ini bermanfaat, bisa teman-teman share buat teman-teman yang membutuhkan juga. Oke, thank you teman-teman semuanya.